kita berikan tepuk tangan, kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang bersuka cita, rindu memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Kami nyatakan iman percaya kami Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mungkin Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, tapi mari dalam kesesakan sekalipun saudara, kita ambil keputusan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya sejuta cara untuk menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kaulah aku yang dahsyat dan ajaib Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, kami
Kami mau tetap tenang Tuhan, kami mau kuat sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang karyanya, rancangannya ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu Yesus. Dengan sukacita kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mau yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Bagi Allah yang kasih-Nya luar biasa. Mari bersama naikkan syukur kita saudara. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mari bersyukur sama-sama, nyatakan saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukur-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Nya mengubahkan setiap kehidupan kita, amin. Kasih-Nya menyelamatkan. Mari hati yang bersyukur, angkat tanganmu bagi Yesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, dan kami rindu memuji-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan. Lebih lagi bagi Tuhan kita, sing it out. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang bersyukur sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. And let's praise Him more, come on. Thank you for all you've done, Jesus. Sungguh kami bersyukur, Yesus. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause You gave me from the
pernah sia-sia. Sebab Yesus telah bangkit. Yesus Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Engkau Allah kami yang bertahta Tuhan untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu. 'Cause you can lead from the everlasting to the world we live in, the Father's only Son. 'Cause you can lead from the everlasting to the Father's only Son. One more time, come on for Jesus. 'Cause you can lead from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Thank you, Jesus. 'Cause you can lead from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Nyatakan, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Oh, hallelujah! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah! For all you've done. Hallelujah! For all you've done. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Vanessa Osase, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter.net Rabu 21 Januari pukul 19 diadakan di NDC Living Word. Ibadah Usia Indah Kamis 22 Januari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Joshua Husada. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di konter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk trap tribun, instalasi MEP, dan finishing cooling tower. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC, dan laporan keuangan tersedia pada TV Senits. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui konter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama buka hatimu. Kita mau datang kembali menyembah Tuhan. Kami datang dengan segenap iman percaya kami, Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, thank you Jesus. Mari dengan lebih sungguh. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Allah penolongku Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jika Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami tak akan pernah takut, kami tak akan pernah gentar. Sebab Engkau kekuatanku, Engkau gunung batuku untuk selama-lamanya. Oh, dengan hati yang percaya, sama-sama nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya angkat tanganmu tinggi lebih lagi bagi Tuhan. Katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
tetaplah. Angkat tanganmu bagi Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah. Mari dengan penuh keyakinan, nyatakan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, kami tidak takut Tuhan. Penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus tahu. haleluya, 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 haleluya. Kami tidak akan goyah kalau Engkau menyertai kami Tuhan. Kami tahu bahwa matamu tertuju pada kami di tempat ini. Dan Tuhan kami rindu Roh Kudus Engkau berjalan di antara setiap kami. Kami rindu Engkau yang melayani kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup hari ini. Bukan karena ada yang jago khotbah, tapi karena sesungguhnya Engkau hadir. Engkau sedang berbicara buat kami. Engkau mau memperbaharui hati kami. Engkau mau Tuhan perbaharui pikiran kami. Sehingga hidup kami selaras dengan firman Tuhan. Kami mengundang Engkau. Mari kita buka kedua tangan kita pada Tuhan. Ambil 1 menit. Bisakah Anda secara pribadi katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, aku persilakan Engkau. Dalam kelemahanku, dalam keadaanku pagi hari ini, Engkau tahu Tuhan. Tetapi aku rindu berjumpa dengan Engkau. Aku mau diubahkan. Aku mau Tuhan, Kau bicara pribadi bagiku. Ubahkanlah hatiku Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, ku ucap syukur Tuhan. Roh Kudus kami persilakan biar hadirat-Mu bertambah dan bertambah atas kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat percaya bersama katakan amin. Amin. Salaman minimal 3 orang, katakan kamu sahabat dan saudara bagiku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Thank you guys for your worship. Thank you everybody. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita. Amin. Praise God. Amen. Good to be back. Good to be back. Good to be back. So hari ini kita akan bicara mengenai the power of yes. Sama-sama katakan the power of yes. Ya, sekalianlah kita les bahasa Inggris ya, gratis ya. Ya, ada native speaker nih yang mau ajarin kita the power of yes. Lihat kiri kanan, katakan kepada seseorang, hari ini firman Tuhan adalah untuk aku sendiri. Ya. Amen. Siapa yang siap terima ini firman Tuhan untuk Anda? Amen. Jadi kita nggak hari ini dengar firman Tuhan untuk orang lain, tapi percaya bahwa Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Jadi aku minta slide-ku yang cantik, yang setengah mati gua bikin slide-nya, ditampilkan supaya ini jadi apa namanya? Oke, there it is. Ini hambanya nih tahun 1987. Waktu saya baru datang di Indonesia. Cakep kan? Terima kasih. Ya, ini umur 23 tahun saya datang ini. Saya khotbah pertama kali dalam bahasa Indonesia ini nih. Nggak jauh dari sini ada gereja, apalah saya lupa gereja apa di daerah Harmoni. Ya, gereja yang seperti ini yang mau ngundang saya dulu.
Ada 10 orang. Saya khotbah juga nggak ngerti saya khotbah apa dalam bahasa Inggris. Yang dengar juga nggak jelas saya khotbah apa dalam bahasa Inggris, apa dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap aja ya, waktu altar call Tuhan lawat semua orang. Ya. Jadi di luar daripada ngerti dan tidak. Ya. And then ini saya sebelah kanan bawah lagi belajar bahasa Indonesia di Bandung. Kasihan kan waktu itu saya nggak ngerti bahwa bahasa Indonesia kita nggak jumpai di kamus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau mau benar-benar belajar bahasa Indonesia ya kita mesti lihat kayak macam opera Van Java ya. Melihat di TV apalah gitu. Baru kita ini bisa belajar bahasa Indonesia yang dipakai hari-hari. Skip forward, fast forward. Next please. Ini adalah sekarang 2025. Ini keluargaku yang kucintai ya. Istriku orang Jawa ternyata. Untuk saya dapat anak yang cakep kayak gini saya mesti menikah dengan Ira. Ya sekalian memperbaiki keturunan saya. Ya. Dan ini saya punya anak 3. Ini anak laki-laki di atas sebelah kiri yang umur 24 dan umur 29. Yang sebelah kiri udah laku, saya minta maaf untuk yang berharap. Tapi yang sebelah kanan masih available. Nanti ada saya tampilkan email saya kalau ada yang mau lamar. Tolong disertakan CV-nya dan foto yang lengkap. Dan anak perempuan saya lahir dengan kelainan, itu Holly, dan dia ada di rumah tentu sampai sekarang. So praise God, that's my family. And then next please, ini pelayanan kami, pelayanan yang Tuhan tuntun untuk kami dirikan mulai dari tahun 1998. Mendirikan pelayanan Cahaya Bagi Negeri Indonesia. Bagus kan judulnya CBN, Cahaya Bagi Negeri. Tolong ya CBN, jangan CBN. Itu nggak enak banget kalau CBN. CBN, Cahaya Bagi Negeri Indonesia. Next please, kami banyak sekali melayani gereja-gereja di seluruh Indonesia. Memang 10 tahun terakhir ini kayak gimana ya, itu seperti Tuhan yang begitu luar biasa berhembus atas pelayanan kami yang tujuannya menyelesaikan amanat agung. Dan kalau Anda pernah dengar saya khotbah, pasti nggak jauh dari itu Anda akan dengar saya bicara mengenai era yang menuju tahun 2030, bahwa waktunya urgent, kita tidak banyak waktu lagi, bahwa kecerdasan buatan sudah mau timpa kita semua, dan kita di dalam masa percepatan dan sangat urgent di hati Tuhan menyelesaikan amanat agung. Dan amanat agung adalah amanat untuk membuat murid. Makanya saya cinta sekali Nafiri Discipleship Church. Ini langka ya, di Indonesia nggak ada gereja namanya discipleship. Cuma gereja ini, Nafiri Discipleship Church. Dan ini gereja ini udah langsung nyambung dengan amanat agung. I really love it. Dan ini panggilan kami sebagai pelayanan CBN. Jadi yang kami kerjakan adalah berbagai macam produk syarat dengan media dan teknologi supaya kami bisa hadir di seluruh Indonesia secara serentak. Ya, jadi itu media kami untuk perlengkapi gereja-gereja lokal, puji Tuhan, gereja dari semua denominasi. Itu MOU dengan kami, ada ribuan gereja yang kami layani. Ini adalah pekerjaan besar yang kami kerjakan. Melayani ribuan gereja di seluruh Indonesia dengan media pemuridan, dengan produk dan kurikulum pemuridan. Yang saya fokus hari ini, next please, adalah Super 5. Di tahun 2019 Tuhan tuntun kami untuk membuat kurikulum PAUD. Karena gereja harus perhatikan, harus fokus kepada manusia yang paling kecil. Ya, anak yang usia dini. Kita muridkan mereka, itu pasti jadi. Jadi tujuan kami membentuk kurikulum PAUD yang akan cetak murid Kristus gitu. Jadi anak-anak kecil tapi udah ngerti nggak? Udah siap gitu, udah tahu dirinya siapa, tahu dirinya dicintai Tuhan, taunya ada Bapa di surga, taunya ada Tuhan Yesus mati untuk dia. Pokoknya dia udah identitasnya udah
dengan Yesus itu udah mengalami dan ini menjadi hasil yang kami serahkan kembali kepada orang tua di akhir daripada program PAUD ini. Next please. Jadi ini yang kami kerjakan, kami mengajak gereja-gereja di seluruh Indonesia buka PAUD. Jadi next kami kerjakan ini PAUD yang next yang kami yang buka masih ada yang ini MOU dengan gereja-gereja ya. Ini meledak ya. Jadi dari tahun 2021 meledak sekarang 606 PAUD dibuka di seluruh Indonesia. Isn't that awesome? 606 PAUD. Buka satu PAUD aja pusing. Buka satu PAUD pusing. Trust me, it's not easy to do. Kami, puji Tuhan, bersama dengan gereja lokal membuka 606 PAUD. Next. Jadi di seluruh Indonesia, kami baru buka juga di daerah Manokwari. Next please. Manokwari. Dan bukan hanya di Manokwari, di Nias, di daerah yang di mana gereja ingin memberkati komunitas. Jadi gereja kalau dia sudah buka PAUD, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia menjadi gereja untuk komunitas itu. Jadi praise God, ini go viral banget banget. Jadi kami juga keroyokan ya. Kami juga gimana untuk melayani ini semua. Next please. Sehingga kami bisa melayani bukan hanya 606 PAUD tapi lebih dari 2.000 guru. Ini guru-guru di desa-desa, guru-guru yang ada di Antabranta, bahasa Indonesia yang keren ya, Antabranta ya. Yang ada di daerah-daerah yang susah dijangkau dan lebih dari 10.000 anak. Tahun ini kami berharap minimal ada 300 gereja yang akan daftar untuk membuka PAUD di tahun 2026. Jadi ini proyek yang sangat besar. Saya undang ini adalah Ibu Amanda Rifai dan Pak Febli Walewangko dari CBN yang ikut saya hari ini. Ya, mereka akan ada di pintu keluar dan di situ di tangan mereka ada ini. Kalau Anda tergerak, Anda mau menabur di dalam misi untuk generasi anak Sabang sampai Merauke yang betul-betul produktif dan diberkati Tuhan. Jumpailah mereka, ngobrol sama mereka, tanya apa aja mengenai CBN, tanya apa aja mengenai project PAUD ini. Tanya aja sama mereka bagaimana kami kerjakan dengan integritas seperti apa. Dan kalau Tuhan menggerakkan hati Anda, Anda bisa ikut bermitra dengan Super 5 untuk anak-anak di Indonesia. The power of yes. Sama-sama katakan the power of yes. No. It's gotta have some passion to it. The power of yes. That's better, that's good ya. Nah kita akan ikuti kisahnya Gideon. Dan di kitab Hakim-Hakim pasal 6 kita menjumpai sosok Gideon. Nah saudara ingat bahwa kisah-kisah di Alkitab ini ada supaya secara profetik juga Tuhan bisa bicara buat kita. Ini bukan hanya kisah sejarah, kita belajar dari sejarah umat Allah, tetapi setiap tokoh Alkitab adalah cara Tuhan modeling. Dan dia bisa bicara melalui ini. Saya percaya hari ini di ruangan ini banyak Gideon. Tujuan saya melalui khotbah ini ditutup dalam doa dalam 27 menit dari sekarang. Ada kata yes di hati Anda seperti ada di hatinya Gideon. Ya, kita jemput Gideon di sebuah tempat pemerasan anggur. Makanya saya bilang from wine press to warrior. Bagus kan slide-nya? Setengah mati man, gue bikin ini. It's really good. You know? Sampai istri saya komplain. Dia bilang, kamu itu kutik apa lagi? Satu slide itu setengah jam kemudian saya masih kutak-kutik. Kamu itu bikin apa sih? Udah bagus gitu. Saya masih kutik lagi gitu. Saya bikin sengsara tim media di Nafiri. Berapa kali saya kirim ganti lagi. Dan akhirnya ya jadi begini. Bagus kan? Terima kasih.
Ya, from wine press to warrior, dari tempat pemerasan anggur sampai menjadi jawara, sampai menjadi pahlawan, sampai menjadi champion. Ya, kenapa di tempat pemerasan anggur? Mari kita lihat firman Tuhan di sini di kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, ya ini anaknya tapi saya bayangkan Gideon ini umur kurang lebih 25 tahun ya. Ya kurang lebih ya. Sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah ini ceritanya nih. Bahwa Israel ini sudah terseret ke dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Oleh karena mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, mendirikan mezbah dan sembah kepada ilah-ilah Amori yang sangat menjijikan. Dalam ini Baal. Ya, bukan hanya Baal, ada Astora dan ada dewa-dewa yang kalau diceritakan bentuk dan gaya penyembahan, Anda akan sadar bahwa itu sangat melukai hati Tuhan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan dengan cara hidup mereka. Mereka lama-lama terseret, semakin lama semakin jauh dan akhirnya seperti Roh Tuhan itu undur. Dan apa yang terjadi pada akhirnya mereka dikepung oleh musuh. Ini tidak terjadi dalam semalam. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda memberi setan 1 sentimeter, dia akan ambil 1 kilometer. Dia akan cepat atau lambat, dia akan mengepung Anda. Dengan harapan bahwa pada akhirnya Anda akan sesak, Anda akan tercekik dan Anda akan menyerah. Dan Anda tidak lagi ikut Tuhan. Tidak lagi jadi milik Allah. Dan ini yang terjadi kepada umat Israel. Mereka pada akhirnya dikepung oleh musuh. Dalam hal ini Midian. Dan orang Midian itu kurang ajar. Orang Midian itu enggak punya hati. Mereka tidak punya belas kasihan. Dan saya ingat saudara catat baik-baik. Bahwa setan tidak ada namanya belas kasihan. Dia nggak punya compassion untuk Anda. Dia nggak punya peduli untuk Anda. Kalau bisa dia akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu sudah DNA-nya. Itulah setan. Dia akan selalu berusaha untuk mematikan Anda. Dan mereka dikepung dan cara Midian itu untuk membuat sengsara. Dan mereka berhasil membuat Israel sengsara, melarat, malang dan miskin. Adalah mereka itu datang dengan jumlah yang tak terhitung kata kitab Hakim-Hakim. Dengan juga unta-unta. Kenapa bawa ternak, bawa unta-unta? Karena kalau orang Israel sudah nanam, ya udah matang padinya, udah matang gandumnya, udah siap untuk dipanen. Datang orang Midian dengan semua ternak mereka, kasih lepas, hancur, bikin hancur. Jadi orang Israel itu melarat. Mereka kelaparan. Kalau orang Midian datang, kabur, tiarap di bukit-bukit, di goa-goa. Dan malaikat Tuhan datang berjumpa dengan satu sosok, jumpa dengan seorang Gideon. Dia jumpa dengan seorang pria dan matanya tertuju kepada orang ini. Di manakah dia? Di tempat pemerasan anggur. Bukan karena dia takut, tapi karena ketakutan. Dia bukan penakut, tapi dia ketakutan. Beda. Dia pemberani. Tetapi karena keadaan dia harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bayangin aja bagaimana itu. Dia harus hirup udara di dalam tempat pemerasan anggur sambil mengirik gandum. Karena ada debu, ada sekam itu. Yang mungkin meliputi
dirinya Gideon ini tarik nafas nih. Sama seperti Anda, kalau Anda ngirik gandum di tempat pemasan anggur, kita pokoknya I've got to breathe, man. I got to get some oxygen. Jadi ditaruh dulu, dia keluar, dia tarik nafas. Dan di situ, di bawah pohon terbantin, ada malaikat Tuhan. Kalau Anda menonton Superbook, itu dia mirip dengan Yesus. Karena oleh firman Tuhan dikatakan ini adalah Tuhan yang datang. Kita lanjutkan firman Tuhan. Itu dia. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, mari kita baca ini bersama-sama. Tuhan, kurang seperti Tuhan kalian bacanya. Can you imagine kalau Tuhan menampakkan diri kepada Gideon lalu mengatakan Tuhan menyertai engkau. I don't think that So let's try it again. Kita akan baca ini sama-sama. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah. Kira-kira nih Gideon merasakan dirinya pahlawan tidak? Udah pasti enggak. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kira-kira nih Gideon merasa gagah berani enggak? Enggak. Dalam ketakutan karena keadaan yang menghempit. Saya mau katakan kepada Anda bahwa Gideon melihat dirinya berbeda dengan Tuhan melihat diri Gideon. Saya mau katakan kepada Anda bahwa God calls the unqualified. Tuhan memanggil yang tidak memenuhi syarat. But He qualifies the called. Justru dia memperlengkapi orang yang dia panggil. Sekalipun mereka belum memenuhi syarat. Dia mendatangi Gideon waktu Gideon dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Dalam keadaan tidak sadar dirinya siapa. Dalam keadaan identitasnya remuk. Belum sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu dirinya Gideon itu siapa. Gideon bahkan begitu beda kacamata daripada kacamata Tuhan. Dia dalam ketakutan, next. Dia di dalam keadaan yang lemah. Dia takut bukan kepada musuh. Dia justru takut kepada orang lain. Taunya dia dipanggil oleh Tuhan, dia takut. Orang lain tidak akan menerima dia. Orang lain tidak akan peduli dia. Orang lain tidak akan mendukung dia. Itu takutnya itu. Karena dia melihat dirinya nggak ada apa-apanya nih. Dia di dalam keadaan lemah. Karena dia itu kaum keluarganya itu nggak ada yang nganggap terkecil di sukunya. Dan dia yang termuda di keluarganya. Udah yang paling kecil daripada yang kecil. Yang paling muda daripada yang paling kecil. Nobody cares about Gideon. Saya mau katakan kepada Anda hari ini. Dunia bisa aja menganggap, nggak sadar, tidak lihat. Anda tidak ada di layar radar manapun. Tetapi Anda ada di layar radarnya Allah. Saya ingat waktu saya berjumpa. Saya tadi Anda lihat umur 23 saya datang di Indonesia. Itu dalam keadaan terpanggil dan diutus. Dalam kelemahan. Datang di Indonesia naik pesawat, saya beli tiket pesawat sendiri. Saya datang ke Indonesia. Nggak ada lembaga yang mengutus saya, itu tidak ada. Saya datang dari duit saya sendiri. Kenapa? Terpanggil ke Indonesia. Turun dari pesawat, nobody knows. Garuk-garuk, lihat celingak-celinguk. Oh my God, where am I? Indonesia. Di mana di peta dunia banyak yang
dari keluarga saya nggak paham. Mereka nggak tahu Indonesia di mana, di sebelah amnesia. They don't know what. Tapi 2 tahun sebelumnya, waktu saya berjumpa dengan Tuhan yang datang ke dalam hidup saya, duduk di pohon terbantin dalam tanda petik dalam hidup saya, umur 22 tahun, 21 plus 1 bulan, baru 22 tahun. Saya anak muda yang pikiran saya cuma satu aja. Habis wisuda, dan saya baru wisuda, saya mau meniti karir, saya mau jadi kaya sekaya-kayanya. That's it. I want to live the American dream. I want to live the American life. Satu rumah di kota, satu rumah di pinggir danau. Mobil banyak, anak banyak, istri 1. Dan saya mau just get rich, you know. Cinta Tuhan? Yes. Mengasihi Tuhan? Iya. Melayani Tuhan? Kadang. Right. Hidup saya milik Tuhan, iyalah. Tetapi cita-cita, it's all about duit. All about cuan. Ya. Dalam keadaan itu, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi makanya hati saya melekat kepada sosok Gideon ini. Tapi satu lagi, balik lagi ke slide. Slide saya yang super bagus ini. Gideon karakternya cacat. Ini penting nih. Kalau Anda baca kisahnya Gideon, Anda akan temukan di situ bagaimana karakternya Gideon itu banyak sisi yang gak bagus. Semua katakan kepada Anda hari ini, belum matang, belum dewasa penuh, belum serupa dengan Kristus. Justru Tuhan melihat potensi yang tersembunyi, yang terkandung di dalam diri Anda, yang Anda belum tahu. Next please. Justru Tuhan melihat apa yang tersembunyi bagi Anda. Anda gak bisa lihatnya. Anda hanya sadar keadaan yang sekarang. Kelima panca indera terus ngoceh. Menginformasikan kepada Anda dirimu itu siapa. What you see, what you feel, what you taste, what you smell, what you know. Semuanya itu terus berbicara kepada kita. Kita semua hidup dalam kepompong 5 panca indera. Tetapi Allah roh adanya. Alfa, Omega, awal, akhir. Dia tahu apa yang dia mau. Dia lihat dirimu bukan seperti dirimu lihat dirimu. Dia tahu potensi yang terkandung di dalam diri Anda. Dia tahu untuk apa Anda diciptakan. Dan kalau Anda izinkan dia bisa kerjakan apa saja di dalam kehidupan Anda. Pak, saya nggak tahu mau khotbah sebagus apa lagi itu aja. Saya khotbah bagus banget. Nggak ada yang tepuk tangan, Pak. Kenapa sekarang kalian tepuk tangan? Itu udah lewat, momennya udah lewat jauh. Oke. Ini kita ada 12 menit 37 detik sisa waktu. Tuhan Yesus tolong hambamu ini. Jawab Gideon kepadanya, ini menarik ini ayat 13. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Inilah manusia yang klasik. Ini adalah diri Anda dan diri saya. Oh, kita itu hanya tahu keadaan, dihempit oleh masalah, persoalan, kesulitan. Dan kita mengeluh, berkeluh kesah. Ya Allah, bahasa Indonesia gua keren banget. Berkeluh kesah, menggerutu, mengadu. Apalagi, komplain di hadapan Tuhan.
Lalu kita bilang, Tuhan, kita mulai update, kita mulai briefing Tuhan. Kita briefing Tuhan supaya Tuhan tahu semua informasi yang terbaru yang terjadi dalam hidup kita. Kita ceritain seperti Tuhan itu nggak ngerti apa-apa. Seperti Gideon, dia memuntahkan unek-uneknya. Wah, kenapa bahasa Indonesia ada unek? What is unek? And kenapa unek bisa jadi unek-unek? It's a mystery. Nobody knows. Your language, not mine. Dimuntahin unek-uneknya apa coba? Gila nggak bahasa Indonesia? Gila. Dan Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Can you imagine? Apa Tuhan gak tersinggung? Ini anak bocah, ini anak ingusan yang komplain, yang bilang Tuhan sudah membuang kami. Padahal ini adalah Alpha, Omega. Ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan anak muda ini Tuhan membuang kami. Untung Tuhan bukan manusia. Langsung seketika Gideon itu hangus. Right? It's like, are you kidding me? No, like petir. Hilang, selesai. So that, rasakan, bilang aku buang. Salah. Saya sering bilang sama istri saya, untung kamu bukan Tuhan. Seriously. Kalau lo kayak gitu tepuk tangan ya kalian ya. Kalau istri saya Tuhan di hari pernikahan kami yang kedua, selesai hidup gua. It's done, you know. My wife has got no patience for me. Tetapi Tuhan kita baik, amen. Apa yang terjadi? Tuhan jawab dia. Tapi saya ingin saudara lihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Ini akan bikin Anda merinding. Merinding. Itu bahasa merinding. Can you feel it? Itu hebatnya bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia bahasa yang ada perasaan. Gila gue merinding. Itu ngomong aja merinding, kita merinding jadinya. Merinding, ding. Wah, kita baca ayat berikutnya. Ya, di ayat yang ke-14. Wow. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Did you get it? Sekarang Gideon kan habis dia memuntahkan unek-uneknya kan. Habis dia bilang, Tuhan sudah membuang kami. Di manakah kuasanya? Di manakah mujizatnya? Katanya nenek moyang kami hebat. Hebatnya apa? Kami dibuang, kami sengsara, kami melarat, kami miskin. Bagaimana ini kami ditindas? Tuhan sudah membuang kami. Dan Tuhan tiba-tiba berpaling kepada Gideon. Wajahnya diarahkan kepada Gideon. Dia perlihatkan wajahnya. Dia lihat matanya. Do you guys get it? Ini bicara mengenai perjumpaan. Listen, waktu Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semua keluh kesah Anda akan sirna. Protes Anda akan sirna. Kebodohan Anda yang tadi begitu nyolok di omongan Gideon, itu tiba-tiba akan melemes. Tiba-tiba akan hilang gitu aja. Karena apa? Gideon melihat wajahnya Tuhan ini. Wow. Lalu Tuhan bicara. Apa yang dikatakan? Mari kita lihat ayatnya. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Isn't it interesting? Tuhan nggak bilang gini. Ya saya paham sih Gideon. Pandangan Anda bisa dimengerti.
Tetapi saya membuat slide untuk Gideon. Kalau Anda melihat PowerPoint saya. Ini adalah kisah sejarah umat Israel Gideon. Biar kamu mengerti lebih jauh, lebih dalam. Anda bisa memahami konteks daripada pembicaraan ini. Mari kita melihat bagaimana keluar dari Mesir dengan hambaku Musa 400 tahun yang lalu. Lalu Gideon itu dikasih pelajaran sejarah dan pengertian yang dalam mengenai gerak dan tingkah laku Tuhan. Enggak sama sekali, listen to me. Tuhan tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada Anda. Tuhan tidak butuh pengertian Anda. Yang dia butuh adalah kerelaan Anda. Tuhan tidak butuh saudara memahami segala, mengerti semua secara profetik, melihat masa depan dan semua clear, jelas sehingga aman untuk melangkah. Tidak perlu. Yang Tuhan butuh adalah Anda mengatakan yes. Kerelaan, kesediaan Anda itu jauh lebih berharga daripada pengertian Anda. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih kata Yesus. Banyak yang mengerti tapi nggak melangkah juga. Semakin mengerti kita semakin takut. Semakin mengerti kita semakin mundur. Karena kita mengerti terlalu banyak. Yang Tuhan butuh adalah orang yang mengatakan yes. Dan Tuhan katakan kepada Gideon, dia katakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Kekuatanmu ini apa? Aku yang mengutus engkau. Gak ada waktu untuk bercanda, jadi saya tidak akan komentari tepuk tangan Anda. God is waiting for your yes. Tuhan menunggu itu. Menanti saatnya Anda mengatakan yes. Saya nggak tahu yes untuk apa, saya nggak tahu. Saya bukan Tuhan. Bukan saya yang duduk di bawah pohon tarbantin dan berhadapan dengan Anda. Tapi saya tahu satu hal yang pasti. Anda lihat potensi ilahi yang terkandung di dalam dirimu. Ada momennya di mana Tuhan akan menuntut itu. Dan dia akan bertanya. Dan dia akan mengulurkan tangan. Yang dia menanti adalah yes or no. Dan waktu Gideon mengatakan yes, dia memberi Tuhan izin untuk mengurus hidupnya Gideon. Mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25. Saat Gideon mengatakan yes. Dan itu proses. Anda bisa baca sendiri. Prosesnya bagaimana. Sampai pada akhirnya Gideon bulat tekad. Tekadnya bulat. Come on, man. Bahasa Indonesia keren lewat. Bulat tekad. Tekadnya bulat. Yes. Yes-nya itu adalah izin, adalah akses, adalah pemicu untuk Tuhan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang ilahi menuju kepada satu panggilan dan destiny. Perjalanan itu punya proses. Proses tidak bisa ditipu. Ketidaksabaran saudara tidak bisa mendatangkan outcome yang mulia. Ada proses Allah yang harus dijalankan. Nggak ada jalan pintas. Jalan pintas satu-satu dalam kerajaan Allah hanyalah sebuah ketaatan. Mau cepat, taat. Maunya meluncur, taat. Maunya mengalami Tuhan punya mujizat dan campur tangan dan perkenanan dan pertolongan. Pintu dibuka, hidupmu dipakai oleh Allah menjadi kendaraan untuk kepentingan Allah. Taat. Ketaatan mendatangkan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dalam 1 menit dan 50 detik. Sisa waktu kita. Aduh. Kayak ini jamnya rusak Pak. Tolong diperiksa jam. Saya kasih Anda 5 menit untuk periksa jam ini.
Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Itu ada alasannya, kita nggak ada waktu. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Next. Tuhan mengatakan, aku mau berurusan nih. Idols next. Idols and altars. Berhala dengan mezbah ini. Ini harus kuurus. Hatimu harus diurus, Gideon. Ini ada di rumahmu, rumah ayahmu. Halaman diurus sebelum lapangan perang diurus. Hati diurus sebelum panggilan. Beresin dulu nih. Next. Dia katakan, runtuhkanlah mezbah itu. Ada berhala Baal. Tiang berhala itu yang berdiri di rumah papinya. Dan ada mezbah yang berdiri di situ. Dia katakan, throw it down. Bahasa Inggris. Throw down that altar. Tuhan nggak bilang, kamu pretelin dulu, Gideon. Ya, batu-batanya dipretelin. Diratain dulu nih. Lalu, enggak. Dia katakan, throw it down, Gideon. Tear it down. Buanglah, runtuhkanlah, bongkar mezbah itu. Militan, radikal. Tahu ke saudara, kalau enggak militan, enggak radikal, mezbah dosa tetap aja akan berdiri di halaman hati Anda. Di rumah hati Anda. Itu enggak akan terjadi apa-apa. Kita cuma copotin aja beberapa. Lagi semangat, copotin gitu. Tapi lama-lama pasang kembali. Tuhan katakan, no. Waktu saya habis. Runtuhkanlah. Next. Runtuhkanlah. Mezbah adalah apa yang kita bangun. Next. Tetapi berhala adalah apa yang kita sembah. Saya nggak tahu ilah apa yang menyikat Anda, yang memikat Anda di zaman ini. Ada banyak ilah. Ada banyak ilah-ilah yang memanggil kita. Dan kita bangun mezbah dengan waktu kita, dengan usaha kita, dengan effort kita. Dan kita pada akhirnya menyembah. Like, share, subscribe. Dan kita terkatung-katung di dalam penyembahan berhala ilah zaman ini. Tuhan katakan no. Dia katakan next. Dirikan mezbah yang baru. Next. Dan saya tutup dengan ini karena nggak, mereka kalau udah naik ini, mereka naik, gue turun. Itu maksud. Saya udah ngerti banget ini, dan gue tahu diri. We're coming up, Pastor, and you are going down. Runtuhkanlah hamba Tuhan itu. Throw that man down. Kurang ajar ya. Coba kita baca ini. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya. Dan telah dikorbankan lembu jantan. Yang lebih keren. Kayu tiang Baal itu yang dipakai menjadi kayu bakar buat persembahan di mezbah yang baru. Dan kemudian dikatakan, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Obedience brings power. Dikatakan dalam bahasa Inggris, the power of God fell on Gideon. Jadi Gideon itu udah selesai, dia bangun, dirikan mezbah yang baru pagi hari. Datang orang mau bunuh dia. Dia lihat mereka, dikatakan bahwa the power of God fell on Gideon. Udah kayak Marvel banget. Dan Gideon, dia tiup sangkakala, datang semua itu berdiri bersama dengan Gideon. Perkenanan, pertolong, kuasa, urapan Allah turun atas Gideon. Kita bangkit berdiri. Thank you my brother. Terima kasih. Wow. Kita buka kedua tangan kita kembali. Seperti tadi waktu kita berdoa.
Sekarang kita datang lagi. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Pertanyaannya sederhana, apakah tadi doamu dijawab enggak? Oh, Tuhan bicara pribadi untuk Anda. Sesuatu yang penting. Mata Tuhan berpaling, wajah Tuhan berpaling kepada Anda siang hari ini. Anda melihat dia. Firman Tuhan membawa Anda dalam perjumpaan pribadi. Dan dia sedang melihat Anda dan katakan, aku mengutus kamu, pahlawan yang gagah berani. Mungkin belum matang, belum dewasa, belum hebat, belum jadi, belum dipandang oleh dunia ini. Mungkin keadaanmu kurang menguntungkan, semua itu gak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan, dia lihat yang tersembunyi. Dia sudah memilih Anda. Dia sudah mengasihi Anda. Yang dia tunggu hanya yes dari Anda. Bisakah Anda katakan yes? Boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan Anda pada Tuhan. Lalu Anda berbisik kepada Tuhan dan katakan yes. Bapa di surga, depan, belakang, kiri, kanan. Biarlah setiap kami tahu kami diciptakan dengan tujuan yang ada di hatimu. Kami dicintai sedemikian rupa. Terima kasih Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami mau katakan yes. Hidupku milikmu, pakailah aku untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus berkumandang di hati dan batin kami sepanjang minggu ini, bulan ini, dan bulan-bulan yang akan datang. Kami tahu kami dipanggil, kami tahu kami dipilih, kami tahu bahwa Tuhan menuntut talenta kami dan memanggil kami hidup di dalam panggilan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dengan ucapan syukur kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Sepakat percaya bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Anda bisa ketemu dengan Ibu Amanda dan Pak Febli di pintu keluar. God bless you. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Pastor Mark Glendon yang sudah jadi berkat bagi setiap kita pada siang hari ini. Saudara diberkati. Mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan akhiri pada kita saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kami bersyukur Tuhan satu kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan izinkan kami untuk boleh beribadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan kami yakin percaya kami pulang dari tempat ini. Kami membawa sesuatu. Kami membawa api Tuhan. Kami membawa sesuatu yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbeban berat Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati hamba-Mu Pastor Mark Glendon yang sudah jadi berkat bagi setiap kami, pelayanannya jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dan sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami, terima berkat dari Engkau, turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai setiap hidup kami mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday. God bless you.